Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron dari kelas 10 Sija. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi pada tab, icon, tools pada Microsoft Word. Nah, di sini yang pertama ada tab Home. Lalu di sini ada clipboard. Clipboard ini adalah ribbon group terdiri dari beberapa icon yang umumnya berfungsi untuk copy ataupun memindah elemen dalam dokumen. Eh, Lalu di sini ada paste. Icon ini memiliki fungsi untuk menempelkan suatu teks ataupun objek, gambar, tabel, dan lain yang sebelumnya telah di-copy atau cut. Paste itu gunanya untuk menempelkan objek yang telah di-cut. Lalu ini ada icon cut berfungsi untuk memindah dan memotong teks ataupun objek, gambar, tabel, dan lain-lain. Ya, seperti ini saya akan blok teksnya. Lalu saya cut. Nah, lalu di sini ada eh, icon copy berfungsi untuk menyalin dan mengcopy teks ataupun objek, gambar, tabel, dan lain-lain. Saya akan dulu ininya, lalu kita copy, lalu kita tekan ini, lalu kita paste. Nah, begitu ya. Nah, lalu di sini ada format painter. Format painter ini berfungsi, kita bisa menggunakannya untuk meniru atau menyalin format halaman dan menggunakannya di halaman lain. Nah, lalu di sini ada icon font. Kita bisa memilih jenis dan gaya huruf pada bagian ini. Contohnya seperti ini, saya akan contohkan. Jadi bisa dipilih jadi Arial Black. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu di sini ada font size. Font size ini berguna untuk mengubah dan menyesuaikan ukuran huruf pada dokumen. Saya akan contohkan jadi seperti ini. Nah, ini kan ukuran 14, saya contohkan jadi 18. Nah, seperti ini. Nah, lalu ini ada ada icon font size berfungsi untuk menambah atau membesar ukuran font. Contohnya seperti ini, saya akan memperbesarnya menggunakan ini. Nah, jadi lebih besar ya. Nah, lalu ini ada decrease font size berfungsi untuk mengurangi atau mengecilkan ukuran font. Saya akan coba begini. Lalu kita klik ini. Nah, jadi kecil terus fontnya. Lalu di sini ada bold, icon bold biar tulisan menjadi tebal, dan icon icon italic untuk tulisan jadi miring, dan icon underline agar tulisannya itu ada garis bawahnya. Nah, saya contohkan ini. Nah, begitu ya. Ini ada merah-merahnya nih, jadi nggak kelihatan. Nah, lalu di sini ada text effect and typography. Gunanya untuk membuat teks dengan berbagai efek. Contoh seperti ini, saya akan contohkan. Kita klik ini. Nah, gini ya, jadi berubah stylenya. Nah, lalu ini ada text highlight color untuk membuat semacam efek stabilo. Contohnya seperti ini, saya akan contohkan. Nah, jadi ada efek stabilonya. Lalu di sini ada font color berfungsi untuk mengubah serta memilih warna dari teks atau huruf. Jadi seperti ini, kita ubah ini warna merah ya. Tuh, hurufnya jadi warna merah. Lalu di sini ada bullet untuk menambah bullet dan berbagai tanda lainnya pada format listing. Saya akan contohkan. Tekan ini, jadi ada bulletnya. Lalu ini adalah numbering berfungsi menambahkan penurunan urut secara otomatis. Saya akan klik. Nah, jadi ada penurunan otomatis. Lalu di sini ada paragraf. Ini ada align left, jadi paragrafnya itu jadi rata kiri. Ini ada align center, jadi rata ke tengah. Ini ada align right, membuat teksnya jadi rata kanan. Dan ini ada align align apa ini ya, align justify, membuat teksnya jadi rata kanan kiri.
Nah, lalu ini ada line and paragraph spacing, gunanya untuk mengatur spasi antar paragraf. Jadinya saya akan atur jadi 1,15. Nah, jadi ada spasi antar teksnya maksudnya. Nah, lalu ini udah. Nah, lalu ini ada ada style untuk mengubah tulisannya ini kita lihat sendiri tuh. Nah, lalu kita bisa sebentar. Kita bisa ubah-ubah seperti itu. Kita pilih normal aja. Nah, lalu di sini ada decrease indent. Decrease indent ini untuk menggeser paragraf ke bagian kiri. Nah, itu udah ke kiri ya nih. Tuh, jadi ke kiri, saya ke kanan, ini dari ke kiri. Nah, ini adalah increase indent untuk menggeser paragraf ke bagian kanan. Nah, tuh diklik jadi paragrafnya mengarah ke bagian kanan. Nah, di sini ada juga border. Kita bisa membuat border menggunakan icon border ini. Fungsi untuk membuat border, nah seperti ini tuh, bisa dipilih macam-macam. Lalu di sini ada ini tadi udah. Nah, lalu di tab selanjutnya ada tab insert. Nah, di sini ada cover page. Cover page ini berfungsi untuk menyisipkan halaman cover pada dokumen. Nah, kita bisa pilih misalnya ini, kita klik banded. Nah, tuh cover page-nya bisa diubah-ubah seperti itu untuk membuat dokumen ya. Maksudnya ini ada blank page, berfungsi untuk memasukkan sebuah halaman kosong ke dokumen. Nah, jadi memasukkan halaman kosong ya secara ini, memasukkan halaman kosong. Lalu ada page break, berfungsi untuk memotong atau menulis halaman dan pindah ke halaman berikutnya. Kita klik. Nah, jadi ke halaman selanjutnya. Lalu di sini ada table. Nah, kita di sini untuk menyisipkan atau membuat tabel pada dokumen fungsinya. Jadi kita bisa membuat tabel. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, lalu di sini ada pictures untuk menambahkan gambar dari file di PC kalian. Lalu ada apa lagi ya? Nah, ini ada smart art. Smart art berfungsi untuk membuat semacam tabel struktural ke dalam dokumen. Contoh seperti ini, saya akan contohkan. Nah, jadi seperti ini. Lalu ada shapes untuk membuat bentuk. Lalu saya contohkan lagi. Di sini ada hyperlink. Hyperlink ini berfungsi untuk memasukkan sebuah link atau URL web tertentu ke dalam dokumen. Nah, jadi kita bisa sambungkan halaman ini dengan misalnya halaman yang paling atas. Lalu di sini ada icon header. Icon header ini berfungsi untuk menambahkan header pada bagian atas tab dokumen. Jadi kita bisa pilih headernya ini di sini, pertama ini aja. Nah, jadi ada headernya. Lalu di sini ada footer, fungsinya untuk menambahkan footer pada bagian bawah halaman dokumen. Nah, kita pilih aja, nih banyak pilihannya. Kita pilih salah satu, ini aja yang sama. Nah, jadi ada footernya. Lalu di sini ada page number. Page number ini fungsinya untuk menyisipkan nomor pada setiap halaman di dokumen. Contohnya seperti ini aja yang top of page.
kita pilih ini saja. Nah, itu jadi ada nomor halamannya. Lalu ada text box. Text box ini gunanya untuk membuat sebuah kotak yang bisa diisi teks ke dalam dokumen. Kita contohkan. Nah, jadi seperti ini ya. Saya hapus lagi. Nah, seperti itu. Lalu insert text box. Nah, ini ada text box. Text box ini gunanya untuk membuat sebuah kotak. Sorry, maaf. Jadi udah ya ini ya. Di sini ada icon equation berfungsi menambahkan berbagai simbol yang umum digunakan dalam matematika nih. Kita misalnya klik ini, nah kita bisa pilih rumus yang sudah disediakan. Nah, dia seperti ini ya, rumus matematika yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Nah, lalu di sini ada icon simbol. Kita bisa pilih simbolnya yang sudah disediakan. Tuh. Nah, ini sudah cukup segini saja. Oh iya, di sini ada ada drop cap. Terus di sini ada signature line untuk menambahkan tempat membutuhkan tanda tangan, dan date and time untuk menambahkan tanggal ke dalam Word. Nah, lalu di sini tab yang ketiga adalah ada desain. Ada tab desain. Desain ini untuk mendesain dokumen yang telah dibuat. Misalnya ini. Oh iya, ini masih kecil. Ini pokoknya untuk mengedit dokumen ini, stylenya. Sudah pun. Lalu di sini ada watermark. Watermark ini bisa agar berfungsi untuk membuat watermark di dokumen kita. Nah, misalnya ini tuh, jadi ada watermarknya, jadi tidak bisa di copy ya, dipaste oleh orang lain maksudnya. Page color ini untuk menambahkan halaman, menambahkan warna. Lalu ini ada page border untuk membuat border, misalnya ini untuk berfungsi untuk membuat border pada dokumen kita. Misalnya ini membuat border di halaman. Nah, jadi seperti ini. Lalu di tab selanjutnya ada page layout. Di page layout ini berisi berbagai icon yang mempunyai fungsi untuk mengatur dan menyesuaikan segala hal yang berhubungan dengan halaman di lembar pekerjaan Microsoft Word. Yang pertama ada margin, fungsinya untuk mengatur margin teks dokumen kita. Lalu sini orientation, ada orientation. Misalnya kita ingin mengubah dokumen kita ke landscape ataupun portrait. Fungsinya untuk mengubah kertas dokumen kita menjadi portrait atau landscape. Nah, ini ada size. Ini untuk fungsinya untuk mengatur kertas dokumen kita. Nah, sini seperti ini. Ini ada kolom. Jadi ada dua. Nah, di sini ada breaks. Breaks ini untuk mengatur bentuk dan letak dari halaman ataupun kolom teks. Dari sini ada line numbers. Sepertinya itu saja penjelasan dari saya, soalnya waktunya tidak cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.